Halo, kamu mau kuajakin keliling naik kereta api bawah tanah nggak? Ayolah, pasti seru kok. Kereta api bawah tanah atau menurut orang London disebut The Tube mengangkut sekitar 1,8 miliar penumpang setiap tahun. Kurang lebih sebanyak jumlah penduduk Tiongkok. Untung naiknya nggak keroyokan ya. Orang sebanyak itu pasti ngantrinya panjang banget. Metro London adalah kereta api bawah tanah tertua di dunia. Jalur pertamanya dibuka tahun 1863. Jadi nggak heran kalau teknik yang dipakai dalam sistem kereta ini udah canggih banget. Bahkan kebanyakan jalurnya masih dipakai sampai sekarang. Jalur kereta api lain terus dibangun dan kota ini punya sistem transportasi massal paling terkenal di dunia. Tapi The Tube juga punya kelemahan. Setiap tahun suhunya terus naik. Sebuah artikel juga telah membuktikan suhu rata-rata di dalam terowongan sekitar 14 derajat Celcius pada tahun 1900. Dan setelah bertahun-tahun, kondisinya terus memanas. Sebetulnya sih ada sejumlah faktor yang mempengaruhi, termasuk terowongannya sendiri. Beberapa stasiun terletak di kedalaman lebih dari 50 meter di bawah tanah pada terowongan tingkat dalam. Konstruksinya terbuat dari tanah liat dan kapur padat sebagai penopang. Tapi kedua bahan ini juga menyerap banyak panas. Makin banyak kereta yang melintasi terowongan, makin panas juga suhu dindingnya. Contoh kasus ini bisa diamati di jalur sentral, yang suhu terowongannya super ngebul, terutama di musim panas. Tapi untungnya, terowongan di jalur lain punya sistem ventilasi yang bagus. Warga London mengatakan jalur Elizabeth jauh lebih dingin daripada jalur terowongan tingkat dalam. Selain karena terowongan, suhu panas di kereta juga dipengaruhi oleh stasiun. Ternyata, lokasinya saling berdekatan. Ada 170 stasiun di jaringan kereta London yang jaraknya cuma sekitar 1 kilometer. Jadi, kereta terus-terusan beroperasi dan melepas panas. Dari kacamata biologi, tubuh manusia juga ngeluarin panas. Para penumpang The Tube diperkirakan bisa menghasilkan 2% panas di dalam terowongan. Meski jumlahnya nggak seberapa dibandingkan faktor lain, faktor penumpang juga perlu disertakan. Pihak berwenang sedang berupaya mengalirkan udara dingin ke dalam terowongan. Salah satunya dengan mengagendakan pengadaan AC. Uji cobanya dilakukan di Knightsbridge sebagai salah satu stasiun paling panas. Jadi, stasiun ini juga dilengkapi dengan pendingin udara. Mind the gap alias jaga jarak adalah peringatan yang bisa disampaikan secara verbal dan visual. Istilah ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1968 di kereta bawah tanah London. Sejak saat itu, Mind the Gap ini telah jadi ikon kereta api London, terutama bagi para turis yang suka logat British. Kamu mau masuk ke area yang lebih dalam lagi? Oke, tapi jangan kaget ya kalau di sana bakal ada banyak tikus. Di jaringan kereta bawah tanah London aja ada sekitar 500.000 tikus. Hewan pengganggu ini juga bisa ditemukan di jaringan transit massal lain di seluruh dunia. Mereka nyari tempat-tempat hangat dan sumber makanan. Kapanpun dan dimanapun saat naik kereta, kita bisa aja ngeliat tikus. Tapi tikus termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Jadi sebaiknya naik kereta di siang hari aja kalau kamu takut tikus. Oke, cukup ya ngomongin tikusnya. Kali ini, aku mau ngajak kamu ke terowongan warna-warni di stasiun kereta bawah tanah Stockholm. Di bawah kota ini, ada bangunan estetik yang siap menyambutmu. Stasiun Stockholm dijuluki sebagai galeri seni terpanjang di dunia. Setelah tahun 1950, ada seniman yang menghias stasiun ini dengan berbagai lukisan, instalasi, mosaik, dan pahatan. Selanjutnya ada terowongan di Istanbul, Turki. Ini adalah jalur kereta kabel bawah tanah bersejarah dengan panjang sekitar 573 meter. Jadi, jalurnya lumayan pendek, yang lebih menarik justru waktu pembuatannya. Terowongan ini adalah jalur perkotaan bawah tanah tertua kedua di dunia dan menjadi jalur perkotaan bawah tanah tertua di Eropa yang masih dipakai. Predikat ini dulunya disematkan pada jalur kereta listrik di Lyon sebelum diubah jadi terowongan jalan bawah tanah. Stasiun kereta api Ashram di Delhi, India mengantongi rekor sebagai stasiun kereta bawah tanah terkecil di dunia. Meskipun kecil, stasiun ini berlantai 2. Satu lantainya dipakai untuk pelayanan tiket dan satunya lagi untuk kereta. Stasiun Ashram dibangun vertikal untuk menghemat tempat. Jadi ukuran horizontalnya hampir 2 kali lebih kecil.
Bayangin, kamu baru pertama kali ke Prancis dan kebetulan lagi ada di salah satu stasiun kereta bawah tanah terluas dan terkompleks di dunia. Kira-kira kamu bakal minta bantuan atau nyari tahu sendiri nih? Atau jangan-jangan kamu nggak tahu destinasimu dan cuma asal naik kereta? Kalau gitu, Châtelet-Les-Halles cocok banget buat kamu. Stasiun ini menghubungkan 3 jalur kereta api dan 5 jalur kereta api bawah tanah. Peronnya terpisah sejauh 1 km dan memiliki 3 sektor. Stasiun ini melayani lebih dari 750.000 penumpang setiap hari kerja. New York memegang rekor sebagai kota dengan stasiun kereta terbanyak di seluruh dunia. Totalnya ada 472 stasiun, termasuk stasiun transfer. Bahkan 470 stasiun di sana selalu beroperasi sepanjang tahun. Keren, penduduk New York yang mujur. Nah, ada fakta serunya nih. Kalau semua jalur kereta api New York disambungin jadi satu, panjangnya bisa sampai ke Chicago. Shanghai Metro adalah jaringan kereta bawah tanah terpanjang menurut panjang rutenya. Rute ini sepanjang 803 km dan perjalanan tahunan tertingginya mencapai 3,8 miliar perjalanan. Ternyata ada juga loh sistem kereta bawah tanah terkecil di dunia, namanya adalah Carmelit. Sistem ini cuma terdiri dari 4 gerbong dan 6 stasiun yang bergerak dalam satu terowongan tunggal sepanjang 1,8 km. Selanjutnya, kita pindah ke Copenhagen. Sebagian stasiun bawah tanahnya berada di bawah tanah, tapi bisa dilihat dari atas berkat menara lift dan piramida kaca. Piramida ini bisa mantulin sinar matahari ke peron yang ada di bawah tanah. Wah, pasti seneng banget ya bisa ngelihat cahaya matahari langsung dari bawah tanah. Menariknya lagi, sistem kereta api bawah tanah di Copenhagen nggak pakai masinis. Jadi, keretanya menjadi salah satu metro tanpa masinis pertama yang beroperasi setiap hari. Relnya memang perlu perawatan, tapi itu nggak jadi masalah karena jaringan metro Copenhagen memakai sistem jalur ganda. Dalam sistem ini, para tenaga ahli bisa ngebenerin salah satu jalur, sedangkan jalur lainnya tetap beroperasi. Kayak gimana sih asal-usul munculnya kata metro? Jadi sebetulnya ini adalah singkatan dari kata Paris Metropolitan, perusahaan yang pernah mengoperasikan sebagian besar jaringan kereta api punya nama yang susah banget diucapin, dan orang Paris menyingkatnya menjadi Le Métropolitain. Kemudian muncul kata metro sebagai versi yang lebih singkat dan lama-kelamaan menjadi kata umum untuk menyebut jaringan kereta bawah tanah. Kabin Dubai Metro nawarin 3 kelas layanan dalam kategori silver, emas, serta kelas khusus wanita dan anak-anak. 4 gerbongnya disebut kelas silver, yang mengikuti tata letak gerbong metro biasa. Lalu sisanya terpisah jadi 2 kabin. 1 kabin untuk wanita dan anak-anak, dan kabin lainnya untuk kelas emas. Kelas emas punya kursi khusus yang nyaman, dan umumnya dipakai di kereta api atau pesawat. Harga tiket kelas emas jelas lebih mahal. Tanda peringatan bisa muncul sendiri di dinding kabin. Penumpang yang naik kelas emas tanpa tiket akan didenda sebesar $20.000. Ada makna tersembunyi di balik warna jalur kereta bawah tanah di Praha loh. Jalurnya punya desain geometris modern. Corak keemasan melambangkan Kastil Praha. Warna hijau merepresentasikan taman kerajaan, dan warna merah dipakai untuk menghormati 27 bangsawan Ceko dalam pemberontakan perkebunan tahun 1621. Ada juga warna coklat, biru, dan ungu kemerahan. Sejak tahun 2022, jalur M1 di Metro Budapest telah jadi situs UNESCO. Kental dengan sejarah dan tekniknya, jalur metro ini menjadi mahakarya arsitektur sekaligus seni. Jalur 1 juga menjadi jalur metro tertua di Budapest. Tampilan asli stasiun lamanya masih dipertahankan, dan tiap stasiun menampilkan foto sejarah dan informasi untuk para pengunjung. Oh iya, kamu udah tahu belum nih? Bepergian naik transportasi umum ternyata bisa 10 kali lebih hemat daripada naik mobil pribadi loh. Nah, sekarang kamu jadi tahu deh